Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan materi tentang perhitungan layanan pembiayaan jual beli saham berbasis Microsoft Excel. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Aziza, saya sendiri, dengan NIM 1904020055. Yang kedua, Ayu, dengan NIM 1904020038. Yang ketiga, Irda Puspita dengan NIM 1904020057. Yang keempat, Pebi Febriani dengan NIM 1904020051. Yang kelima, Irmawati dengan NIM 1904020049. Langsung saja, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, definisi pembiayaan jual beli saham. Yang kedua, dasar hukum jual beli saham. Yang ketiga, rukun dan syarat saham. Yang keempat, faktor-faktor dalam perhitungan saham. Yang kelima, keuntungan dan manfaat saham. Yang keenam, etika dalam jual beli saham. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, definisi jual beli saham. Definisi jual beli saham terbagi menjadi dua, yaitu menurut etimologi dan terminologi. Etimologi, secara bahasa, salam atau salap bermakna menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Sedangkan secara terminologi, jual beli saham merupakan jual beli pesanan, yakni membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu. Sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Yang kedua, dasar-dasar hukum jual beli saham. Dasar-dasar hukum jual beli saham. Jual beli saham merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Yang kedua, hadis jual beli saham. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli saham pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan jual beli saham, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan ulama atau ijma akan bolehnya jual beli saham dikutip dari pernyataan Ibnu Mutsir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli saham diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Yang ketiga, rukun dan syarat saham. Adapun rukun dan syarat saham, yang pertama pembeli, pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslan fi, barang yang dijual belikan. Yang ketiga, penjual, pihak yang memasok barang pesanan. Yang keempat, sigat, ijab dan kabul. Yang keempat, modal. Ada pula yang menyebut harga. Syarat jual beli saham. Syarat jual beli saham menurut kesepakatan para ulama ada 5, yaitu jenis objek jual beli saham harus jelas, sifat objek jual beli saham harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli saham harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli saham harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Yang keempat, faktor-faktor dalam perhitungan saham. Yang pertama, jumlah pinjaman nasabah. Yang kedua, harga jual pihak bank ke pihak lain. Yang ketiga, harga jual dari nasabah ke pihak bank atau harga beli pihak bank dari nasabah.
Yang kelima, keuntungan dan manfaat salam. Manfaat akad salam ini diperolehkan dalam syariat Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli biasanya mendapatkan keuntungan berupa yang pertama, jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan, sebagaimana ia juga. Yang kedua, penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Yang ketiga, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Yang keenam, etika dalam jual beli salam. Yang pertama, masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu. Perhitungan pembiayaan salam berbasis Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai jual beli salam berbasis Excel. Di sini teman-teman dapat melihat tabel pembiayaan salam. Yang terdiri jumlah pinjaman, jangka waktu, harga persatuan, jenis komoditi, jumlah komoditi, harga jual persatuan, total harga jual, keuntungan atau kerugian, serta status. Dari aplikasi jual beli salam berbasis Excel ini kita dapat mengambil satu contoh kasus, yaitu seorang pengusaha perkebunan membutuhkan dana pinjaman dari bank syariah sebesar 25 juta rupiah untuk mengelola perkebunannya. Pihak bank syariah menyetujui pinjaman yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana sebesar 100 juta. Kedua, jangka waktu selama 4 bulan. Dan harga beli oleh pihak bank sebesar 5.000 per kilogram. Dan pihak bank menjual hasil perkebunan tersebut dengan harga jual sebesar 6.000 per kilogram. Itulah salah satu contoh kasus yang dapat kita ambil dalam jual beli salam. Langsung saja ke tabel itu jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh peminjam yaitu sebesar 25 juta. Baiklah, teman-teman bisa melihat tabelnya di sini. Dan untuk mengetahui cara membuat listnya, kami sudah menjelaskan pada video awal. Di situ kami sudah men-screen langkah-langkah dalam pembuatan list. Baiklah, kembali lagi ke tabel. Sini jumlah pinjamannya sebesar 25 juta. Serta jangka waktu selama 4 bulan. Dan harga persatuannya yaitu 5.000 rupiah. Serta jenis komoditinya yaitu pertanian atau perkebunan. Di sini teman-teman dapat lihat jenis komoditi antara lain pertanian atau perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Dan jenis komoditi yang dipilih di sini ialah pertanian atau perkebunan. Baiklah, selanjutnya jumlah komoditi. Kita dapat menggunakan rumus sama dengan C3 dibagi C5 untuk mengetahui jumlah komoditi.
Dan selanjutnya harga jual persatuannya yaitu sebesar Rp6.000. Baik, selanjutnya total harga jual. Di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan C8 dikali C7 untuk memperoleh total harga jual. Langsung saja kita tekan enter. Ya, hasil yang diperoleh ialah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian. Untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh, kita dapat menggunakan rumus sama dengan C9 dikurang C3. Dan hasil yang diperoleh ialah sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Baiklah, untuk statusnya. Untuk mengetahui status yang diperoleh laba atau rugi, kita dapat menggunakan rumus. Yaitu rumusnya ini sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui statusnya. Jadi sini kita dapat jadi di sini yang kita peroleh dari statusnya ialah laba. Baiklah, dari kesimpulan dapat kita ambil dari jual beli salam ini berbasis Excel yang yaitu pembiayaan salam. Hasil akhir yang kita peroleh adalah laba atau status laba, yaitu keuntungan. Sekian dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam.